Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, namaku Mutaminah. Aku adalah mahasiswi perkuliahan Bunda Cekatan batch 4. Kali ini aku ingin sharing atau berbagi mengenai materi yang aku pelajari dan juga sudah coba aku praktekkan selama perkuliahan kemarin. Materi ini dari bidang keilmuan literasi dan lebih spesifiknya mengenai menulis resensi buku. Teman-teman, apakah sudah familiar dengan istilah resensi? Atau mungkin lebih akrab dengan istilah review. Resensi dan review ini sama ya. Resensi atau review adalah tulisan mengenai ulasan, cerita singkat, kesan-kesan, dan juga opini kita terhadap suatu karya. Dan untuk pembahasan kita kali ini, karya tersebut berupa buku. Oke teman-teman, tapi di kesempatan kali ini yang akan aku coba sharingkan adalah mengenai 5 strong why kenapa kamu harus mulai menulis resensi buku. Yang pertama adalah mendokumentasikan reading journey. Aku sendiri adalah seorang pembaca buku. Aku kayaknya baca buku dari zaman aku masih SD. Tapi sayangnya, sebelum ini aku jarang banget, bahkan nyaris tidak pernah mendokumentasikan apa yang aku baca. Sehingga kadang aku kayak kehilangan jejak buku apa aja sih yang udah aku tamatin. Atau misalkan berapa buku sih yang udah aku baca dalam kurun waktu 1 tahun atau 1 bulan mungkin. Gak jarang aku tuh kayak ngerasa familiar pada suatu buku ya, karena sebenarnya memang udah dibaca, cuman lupa aja pernah baca buku itu, saking kayak nggak pernah ada dokumentasi atau catatan kalau aku pernah baca buku itu. Nah, menulis resensi bisa membantu banget kita untuk mendokumentasikan atau mencatat buku apa saja sih yang sudah kita baca, sehingga hal tersebut bisa menjadi acuan kita untuk menghitung berapa banyak buku yang sudah kita baca dalam kurun waktu tertentu, misalkan 1 tahun atau 1 bulan atau misalkan 6 bulan, itu bervariatif. Dan juga buku apa saja sih, judulnya apa aja yang udah kita baca, atau misalkan kita udah baca lebih banyak fiksi atau non fiksi nih, atau misalkan ada yang punya target baca nih, biasanya ada yang menetapkan ya target baca misalkan 1 bulan 4 buku nih misalkan. Nah, target ini tercapai tidak ya? Atau misalkan, wah, tahun kemarin aku bisa baca 12 buku dalam 1 tahun. Apakah tahun ini akan bertambah kemampuan membacaku gitu? Itu semua bisa diukur dengan sebanyaknya apa kita menulis resensi. Andai kata kita rutin menulisnya setiap kali kita selesai membaca. Yang kedua adalah melawan lupa. Kita sepakat ya bahwa manusia itu adalah tempatnya lupa. Sekian banyak waktu, sekian banyak buku yang sudah kita baca, pasti ada dong yang kita kayaknya lupa-lupa inget nih, ini buku tentang apa ya? Atau ini tokohnya tentang apa ya? Kayak gimana karakternya? Kayaknya aku dulu suka banget buku ini, tapi kenapa ya aku suka misalkan? Pasti kayaknya ada aja buku-buku yang kita lupa-lupa tentang hal itu. Nah, maka menulis resensi bisa membantu kita memperpanjang ingatan tentang detail-detail hal seperti itu yang mungkin di kemudian hari akan kita butuhkan lagi. Misalkan, oh kayaknya aku pernah baca deh buku tentang pengembangan diri yang ini, tapi lupa lagi. Apa ya gitu. Nah, resensi buku bisa membantu kita kembali mengingatnya tanpa kita harus membaca ulang keseluruhan isi buku. Atau kayak ngubek-ngubek, wah di halaman mana ya halaman menariknya. Itu kita bisa juga catat di resensi tentang halaman-halaman menarik yang menurut kita ingin deh didokumentasikan. Nah, sehingga di kemudian hari kita akan mudah mencarinya dan mudah kembali merecall gitu ya, merecall ingatan tentang hal tersebut. Dan yang ketiga, menulis resensi juga bisa membantu para pembaca lain untuk mendapatkan referensi dan juga gambaran mengenai buku yang sudah kita baca. Informasi yang ditampilkan di cover buku itu kan sangat minim ya. Biasanya hanya berupa desain cover, nama penulis, nama penerbit, dan di bagian belakang itu ada blurb atau kayak gambaran singkat tentang buku tersebut. Nah, mungkin memang ada saja sih sebagian orang yang memilih buku berdasarkan desain covernya yang lucu, atau karena penulisnya ini penulis yang aku suka, maka dia memutuskan untuk cari buku dan membaca buku judul lain dari penulis tersebut. Atau mungkin kayaknya ini blurb-nya bikin penasaran nih gitu. Tapi teman-teman, hal tersebut ternyata tidak menjamin bahwa buku tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Langkah konkret untuk tahu bahwa buku tersebut sesuai nggak sih dengan kita, itu adalah dengan mencari terlebih dahulu dan membaca terlebih dahulu resensi bukunya.
bisa di media sosial atau di media cetak, di mana saja ya. Sekarang banyak sekali media yang mudah diakses gitu. Resensi yang jujur itu bisa menjadi pertimbangan besar bagi seorang pembaca yang lain untuk memutuskan buku tersebut akan lanjut dibaca atau dibeli atau tidak. Nah, aku sendiri biasanya menerapkan metode itu juga ya. Biasanya kalau misalkan mau beli buku, pasti aku coba cari-cari dulu reviewnya eh, di media sosial, entah itu di Instagram kah, atau di TikTok atau bahkan di YouTube atau di Goodreads gitu. Karena kalau misalkan langsung ke toko buku itu kayak langsung kalap semua ingin dibeli, kok kayaknya semua menarik. Andai aku punya uang berjuta-juta gitu ya, kayak aku pengen beli semua buku-buku ini. Tapi kan belum tentu buku-buku tersebut sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jangan sampai kita udah beli banyak buku ternyata nggak dibaca juga karena ternyata ini nggak sesuai yang aku harapkan gitu. Nah, membaca resensi buku ternyata itu sangat membantu untuk kita membuat keputusan, sehingga apa yang kita tulis juga dalam resensi mungkin membantu pembaca lain untuk mendapatkan kesempatan serupa. Atau misalkan ada buku nih yang lagi viral banget, terus kita penasaran tapi kayak ragu-ragu, takutnya cuman viral aja tapi sebenarnya bukunya nggak begitu bagus misalkan, atau itu sesuai nggak sih dengan value yang aku punya misalkan. Nah, kita bisa cari tahu dulu tuh lewat resensi-resensi buku yang pasti banyak sekali ditulis oleh para penulis lain untuk mendapatkan gambaran isi buku itu sebelum kita terlanjur membeli dan menyesal gitu ya. Jadi teman-teman, resensi ini mungkin sederhana tapi ternyata bisa sangat membantu, sehingga ayo mulai menulis resensi. Straway yang keempat adalah menulis resensi juga bisa membantu penulis untuk mempromosikan karyanya. Misalkan nih suatu hari kita baca buku, ternyata bukunya bagus banget, tapi buku ini kurang populer. Nah, dengan menulis resensi, kita bisa membantu karya dari penulis tersebut untuk memperluas daya jangkaunya sehingga buku ini lebih bisa dikenal oleh orang lain yang membaca resensi kita. Secara tidak langsung, menulis resensi tersebut juga jadi mempromosikan penulisnya. Karena kan biasanya penulis itu punya ciri khas ya. Entah itu lewat entah itu lewat tema yang biasanya diangkat, entah itu gaya bahasa, atau lewat latar belakang penulisannya gitu. Biasanya ada ciri khas masing-masing, sehingga ketika misalkan satu buku kita kenalkan nih ke orang lain, terus ternyata buku dari penulis ini bagus ya, biasanya itu banyak orang yang memutuskan untuk mencari buku-buku lain dari penulis tersebut karena satu buku itu dan ternyata dia cocok gitu. Nah, ternyata secara tidak langsung jadi merembet kemana-mana nih, jadi penulis tersebut juga jadi ke-up karya-karyanya yang lain hanya dari satu resensi. Tapi kenapa kita harus membantu mempromosikan karya penulis tersebut? Toh kita tidak punya keuntungan di sana kan? Nah, tentu saja salah satu keuntungannya agar kita bisa mendukung penulis tersebut untuk menelurkan karya-karyanya yang lain dan memperpanjang siklus literasi. Selain itu kan katanya Allah itu akan mempermudah hambanya yang juga memudahkan urusan orang lain. Jadi semoga dengan kita mempermudah para penulis tersebut, kita juga dimudahkan jalannya oleh Allah. Dan yang terakhir nih, yang wajib kamu tahu tentang Strong Way, kenapa kamu harus mulai menulis resensi, bahwa ternyata resensi buku itu juga bisa menjadi sumber penghasilan loh. Nah, mungkin teman-teman udah tahu atau pernah lihat atau pernah baca bahwa di beberapa media cetak itu mereka pasti ada kolom khusus untuk resensi buku dari para pembacanya. Nah, tulisan-tulisan tersebut nggak gratis ya teman-teman, tapi dibayar, dan itu besarannya tergantung kebijakan dari masing-masing media. Tapi sekarang dengan adanya media sosial, kita juga bisa menjadikan resensi buku ini menjadi sebuah niche yang bisa kita bangun dalam media sosial kita dan menjadi personal branding, sehingga mudah-mudahan bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait gitu ya, penerbit kah atau toko buku kah, kita tidak tahu ya, tapi mudah-mudahan itu bisa mendatangkan keuntungan secara materi untuk kita, atau minimal pengalaman dan juga teman-teman baru. Nah teman-teman, itu dia 5 strong way kenapa kamu harus mulai menulis resensi. Ternyata manfaatnya bukan untuk diri kita sendiri ya, tapi bisa juga untuk orang lain, bahkan untuk para penulis buku itu sendiri. Wah, ternyata bisa mempengaruhi banyak pihak.
Jadi ayo tunggu apa lagi, kita mulai menulis resensi dari sekarang, kita rajin-rajin mendokumentasikan apa yang sudah kita baca. Akhir kata, terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih banyak atas waktunya sudah menyimak. Mohon maaf banyak-banyak atas segala kesalahan dan kekurangan yang saya sampaikan atas pemaparan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini meskipun mungkin sederhana dan juga singkat ya, ada hal yang bisa diambil, ada hal yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.